Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, khususnya teman-teman yang berada di studio Majelis Ar-Raudhah. Alhamdulillah kita bisa ngaji bareng lagi. Malam ini Jumat 27 November, kajian di Majelis Ar-Raudhah yang offline, libur mungkin sampai pertengahan Januari. Ya, karena guna membantu kawan-kawan yang berjuang untuk mereda laju penyebaran COVID. Nah, insya Allah nanti kalau sudah semakin bagus kesadaran masyarakat, kita semua, insya Allah kita akan lanjutkan majelisnya seperti biasanya, insya Allah. Nah, ikhwani rahimakumullah, belajar bisa lewat manapun, media apapun, termasuk salah satunya lewat dunia maya seperti yang biasa kita lakukan, lewat YouTube ini. Pada kesempatan kali ini, saya mau ngajak semuanya untuk belajar tentang cara meraih kemuliaan. Bagaimana menjadi seseorang yang mendapat kemuliaan. Tapi kita harus sepakat dahulu, kemuliaan yang dimaksud di sini adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan mutlak, kemuliaan yang hakiki. Karena ada kemuliaan yang sebetulnya enggak mulia. Di sisi manusia, di pandangan makhluk Allah mulia. Tetapi dalam pandangan Allah sangat tercela. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita malam ini akan membahas gimana caranya kita meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menyelamatkan dunia hingga akhirat. Pertama-tama, senyum dulu. Nah, senyum. Masa mau cari ilmu nggak senyum? Ya, senyum dulu. Munculkan rasa bahagia, rasa syukur, ya. Senyum, ya. Insya Allah kalau kita senyum menunjukkan rasa bahagia, maka Allah akan menambah kebahagiaan di atas kebahagiaan yang sudah ada. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti akan aku tambah. Nah, jangan sampai hidup ini penuh dengan kemurungan, wajah nggak enak, wajah bermuram durja, na'udzubillah min dzalik. Pokoknya gimana caranya kita menampilkan rasa syukur tersebut. Karena saya bersyukur, alhamdulillah, dengan ngajak semuanya senyum, kopi saya datang. Nah, Mas Hamdani. Kopinya Mas Hamdani, alhamdulillah. Taruh sini ya. Ya, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Lemah terus Gusti Allah engkang balas. Ikhwani rahimakumullah. Sudah senyum semuanya? Kopi Avia Coffee sudah tersedia di depan saya. Yang belum punya Avia Coffee, segera pesan. Ya, segera apa? Pesan. Melewati channel Majelis Ar-Raudhah dan channel YouTube Habib Novel Al-Idrus. Ada iklannya di situ kan? Ke nomor berapa harus pesan. Insya Allah nanti di akhir saya akan jelaskan. Kalau mau pesan, di mana gitu ya. Insya Allah. Karena timnya lupa nyimpen filenya di mana itu. Insya Allah Mas Rio belum menampilkan itu. Iklan kopinya di mana itu filenya. Ikhwani rahimakumullah. Mari kita ngaji. Udah siap kopinya? Nyantai. Jadi manusia itu ada yang memang zatnya sudah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Memang sudah mulia. Mau diapa-apakan ya sudah mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya pakai itu, yaitu
kelompok Anbiya wal Mursalin, para nabi dan rasul. Begitu lahir sudah mulia. Nggak nunggu amal soleh dulu. Amal solehnya belum datang, udah mulia. Karena udah dipilih oleh Allah SWT menjadi nabinya Allah Ta'ala. Menjadi rasulnya Allah Ta'ala. Ya, dipilih karena Allah yang milih. Allah menentukan ini orang mulia. Yaitu para Anbiya wal Mursalin alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam. Nah, ini termasuk rezeki. Jadi ada orang itu yang lahir sudah kaya. Nggak pakai dia kerja, nggak pakai dia usaha. Lahir udah kaya. Kenapa? Karena ternyata dia menjadi ahli waris tunggal. Dan ayahnya, ibunya, orang terkaya di kabupatennya. Atau orang terkaya di negaranya. Masya Allah, baru lahir, langsung kaya raya. Nah, ini ada pula manusia-manusia yang secara batiniah, di sisi Allah SWT, memang sudah mulia. Nah, ini tidak boleh kita iri. Ya, tidak boleh kita iri. Nggak boleh kita dengki. Kok begitu ya? Ini adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membagi kemuliaan tersebut. Ini kelompok Anbiya wal Mursalin. Kemudian ada orang-orang mulia karena memang berusaha untuk meraih kemuliaan tersebut dengan amal-amal soleh. Ya, dengan melakukan amal-amal kebajikan yang banyak, yang kontinu, yang istiqomah. Ibadahnya bagus, zikirnya bagus, tutur katanya bagus, perilakunya bagus, bisnisnya bagus, sehingga mencapai derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kita usahakan, ini bisa kita upayakan. Kita berupaya menjadi manusia yang mulia lewat jalur beramal soleh. Ada pula orang yang mulia bukan karena dianya mulia. Nah, ini menarik ini. Bukan karena dianya, bukan karena orang itu, orangnya belum amal soleh. Orangnya belum berusaha. Orangnya belum berbuat apa-apa. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang ini menjadi mulia karena terhubung dengan seseorang yang mulia. Terhubung dengan seseorang yang punya derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alias, dia mendapatkan kemuliaan karena leluhurnya adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahnya, atau kakeknya, atau mbah buyutnya, ya, kakeknya ayah, atau mungkin ayahnya. Ada satu yang mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga anak cucunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga rezeki. Rezeki bagi seseorang yang memang nasabnya bersambung kepada orang-orang yang soleh. Nasabnya bersambung pada orang-orang yang soleh. Bahkan untuk yang satu ini, sepekan sekali kita disunahkan untuk mempelajarinya. Sepekan sekali kita disunahkan untuk membacanya. Sepekan sekali kita disunahkan untuk merenungkannya. Yaitu surat Al-Kahfi. Di mana di surat Al-Kahfi diceritakan bagaimana kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Perjalanan beliau berdua bertemu, kemudian berpisah. Allah menceritakan dengan detail. Salah satu bagian dari kisah tersebut adalah ketika Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam, keduanya masuk ke dalam satu kota atau satu wilayah yang besar. Kebetulan kota tersebut warganya adalah orang-orang yang pelit. Alhamdulillah di negara kita nggak ada kota yang seperti itu. Negara kita ini masyarakatnya empatinya tinggi, teposlironya tinggi. Ya, masyarakatnya suka membantu yang lain. Alhamdulillah, patut kita syukuri. Tapi ini Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam, beliau berdua masuk satu kota pelit semua. Sementara saat itu Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam dalam keadaan lapar yang sangat, kalau tidak makan bisa membahayakan nyawa beliau berdua. Maka wajib minta. Demi menyelamatkan nyawa, wajib minta. Saat itulah Nabi Khidir alaihissalam mengajak Nabi Musa untuk mengetuk pintu rumah warga
kota tersebut satu persatu. Tok, tok, tok. Kalau pintu diketuk kan punya tok, tok, tok ya. Nah, kemudian keluar yang punya rumah. Minta makan untuk kami berdua. Tolak. Nggak ada. Pergi ke pintu yang lain. Minta makan untuk kami berdua. Nggak ada. Padahal orang-orang di Jazirah Arab dikenal suka memberi makan tamu. Tapi ini dalam keadaan lapar, ngetuk. Minta bahkan nggak diberi. Ya, bisa kita bayangkan lelahnya seperti apa itu. Lelah lahir dan batinnya juga capek. Ngetuk, minta, nggak dikasih. Ngetuk, minta, nggak dikasih. Ini Nabi dan Rasul minta karena mempertahankan nyawa. Yang mempertahankan nyawa. Nggak ada gengsi. Karena urusannya nyawa. Nyawa harus dijaga. Nyawa harus dipertahankan ya. Jangan sia-siakan nih karunia Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya ada satu rumah yang temboknya udah mau roboh. Dari sekian banyak rumah itu ada satu rumah yang temboknya mau roboh. Anehnya di situ Nabi Khidir alaihissalam nggak minta makan, ya, tapi ngajak Nabi Musa alaihissalam, yuk temboknya kita bangun kembali biar kokoh rumah ini. Temboknya kita bangun kembali biar kokoh rumah ini. Nabi Musa pun protes, wajarlah protes. Ini satu kota pelit, kita kelaparan. Masa sekarang kita ngurusi tembok yang nggak jelas ini? Ngapain begitu? Maka diterangkan, nanti bisa dilihat, kalau saya nggak salah ingat di surat Al-Kahfi ayat 82. Coba teman-teman di studio Ar-Raudhah cek surat Al-Kahfi ayat 82. Ya, yang di rumah, dibuka itu. Al-Kahfi ayat 82. Udah ketemu? Mas Hamdani? Ya, Mas Hamdani agak lama, pemirsa di rumah. Mas Hamdani handphonenya lemot. Kesalahan bukan pada handphone. Nih, kalau belum ketemu saya buka deh. Bismillahirrahmanirrahim. Udah? Al-Kahfi ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Al-Kahfi ayat 82. Nih, Al-Kahfi ayat 82. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan kepada Nabi Musa, kenapa ini tembok harus diluruskan, dibangun kembali? Karena fakana li ghulamaini yatimain fil Madinah. Ini rumah milik dua anak yatim yang tinggal di kota itu. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, di bawah rumah ini tersimpan harta bagi dua anak yatim tersebut. Wa kana abuhuma shalihah, dan kedua anak yatim ini orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Ya, orang tua yang soleh. Ikhwani rahimakumullah. Coba nanti dicek di berbagai tafsir. Siapa orang tua yang soleh yang dimaksud? Dikatakan wa kana dahulu punya orang tua yang soleh. Kadang kita baca terjemahan tuh kurang bisa mewakili. Terjemahan tuh nggak bisa mewakili Al-Quran. Membantu kita untuk mengerti iya, tapi nggak bisa mewakili Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Wa kana abuhuma shalihah. Anak yatim ini keduanya dahulu punya orang tua yang soleh. Cek di berbagai tafsir, orang tua yang dimaksud adalah bukan ayah kandungnya. Bukan kakeknya. Bahkan bukan ayahnya kakek. Bukan. Lantas siapa? Wa kana abuhuma shalihah. Orang tuanya yang urutan ke atas nomor 7. Dua anak yatim ini punya ayah. Ayahnya punya ayah. Ayahnya ayah punya ayah. Ya. Kakeknya ayah punya ayah. Terus punya ayah lagi. Punya ayah. Punya ayah lah yang ke-7 nih. Generasi ke atas yang ke-7 itu yang soleh.
Jadi yang di bawahnya gimana? Belum masuk kelompok soleh nih, nggak disebut soalnya di tafsir. Di bawahnya belum masuk kelompok soleh, biasa-biasa. Anak yatimnya belum punya amal soleh, anak yatim. Memang nggak punya dosa, tapi belum masuk dalam kelompok solihin. Di sini ditekankan dalam kalamullah, wa kana abuhuma sholiha. Alasan Nabi Khidir alaihi salam membangun tembok rumah itu kembali adalah dahulu orang tuanya yang ketujuh ke atas orang soleh. Maka kita berdua ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memperbaiki tembok rumah ini karena pemiliknya adalah keturunan orang soleh. Saya ulangi ya. Nabi Musa, Nabi Khidir alaihi salam diperintah oleh Allah Ta'ala lewat Nabi Khidir alaihi salam untuk memperbaiki rumah dua anak yatim, yang mana dua anak yatim ini keturunan orang soleh. Nah, ini mungkin kurang direnungkan. Saya akan ngajak merenung semuanya. Pertama, Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam bukan ahli bangunan, bukan tukang batu. Kalau Nabi Zakaria alaihi salam ahli bangunan. Nabi Sulaiman ahli bangun, Nabi Sulaiman bangun kerajaan. Nabi Musa alaihi salam bukan ahli bangunan. Tapi Nabi Musa ini udah ditempa oleh Nabi Syu'aib alaihissalam untuk kerja keras. Udah ditempa. 8 tahun atau 10 tahun, khilaf ulama. Tapi tugas beliau-beliau ini adalah ngajak orang ke jalan Allah Ta'ala. Tugasnya adalah menyampaikan kalam-kalam Allah Ta'ala. Hari itu, keduanya ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bangun rumah. Ini yang kadang kita tiap Jumat suruh baca, malam Jumat suruh baca, tapi kita enggak merenung, enggak tadabbur, enggak kita renungkan. Kenapa sampai Nabi ini disuruh bangun rumah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan rumahnya warga satu desa pelit, satu kota pelit. Kenapa? Allah jelaskan alasannya, wa kana abuhuma sholihah. Karena dua anak yatim ini, walaupun kampungnya pelit semua, masyarakatnya pelit semua, anak yatim ini nantinya gimana juga nggak ngerti, tapi ini kakeknya adalah orang soleh. Kakeknya orang soleh. Kakek yang ketujuh, orang soleh. Ikhwani rahimakumullah. Kakek yang ketujuh, kita renungkan sedikit, ketujuh ya. Ketujuh itu kalau umurnya umat Nabi Muhammad SAW 60-70 tahun. Tapi kalau umat Nabi Musa, umurnya ratusan tahun. Dan kakek yang ketujuh bukan umatnya Nabi Musa. Sebelumnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, sebelumnya Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, sebelumnya lagi. Bayangkan ini, jaraknya itu berapa ratus tahun. Kalau saat dianggap saja itu per generasi adalah 200 tahun, 7 kali 200, 1400 tahun sebelum lahirnya cucu, ya, ada kakek yang soleh. 1400 tahun sebelum lahirnya cucu tadi, ada kakek yang soleh. Berjalan 1400 tahun perjalanan waktu, Allah Ta'ala memperhatikan cucu yang lahir 1400 tahun kemudian. Karena kakeknya soleh. Nah, ini yang mungkin gak direnungkan ya. Bertahun-tahun baca Al-Quran, tiap malam Jumat, hari Jumat ngaji, dijelaskan sama ulama, tapi kita gak ngeh. Kita gak dong, kita gak mau mikir, kita gak paham. Ini Al-Quran kalamullah. Bukan katanya fulan, bukan katanya fulan. Ini adalah wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Gimana Allah Ta'ala mengajarkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam, di mana beliau berdua sebagai seorang nabi mau merendahkan dirinya menjadi tukang bangunan demi memuliakan orang soleh. Dengan menjaga keturunannya. Jangan sampai harta karunnya rusak. Jangan sampai ini rumahnya nanti roboh kemudian simpanannya hancur. Dijaga ini anak yatim tadi, dijaga hartanya, dijaga rumahnya. Dipikirkan benar gimana caranya biar selamat. Hajatnya, kebutuhannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala lewat nabi dan rasulnya, Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Anak yatim ini belum punya kemuliaan dengan amal solehnya, belum punya. Tapi dia menjadi mulia, bahkan dua nabi dan rasul datang
untuk membangunkan rumahnya, kemuliaan itu didapat karena punya kakek yang soleh. Sedikit renungan. Ini kakeknya bukan umatnya Nabi Musa loh. Sebelumnya Nabi Musa. Kakeknya bukan umatnya Nabi Isa loh. Bukan. Di atasnya lagi. Kakeknya bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Lah kalau orang soleh dari umat Nabi terdahulu, kesolehannya bisa berpengaruh pada cucunya. Bahkan urutan ke-7 setelah ratusan tahun, pengaruh kesolehannya bisa pada cucunya. Lantas bagaimana nanti dengan anak cucu kalian sementara kalian adalah umat Nabi Muhammad SAW? Kalau kalian, kita jadi orang yang soleh. Kalau kita jadi orang yang soleh, kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW, bukan sembarang orang soleh. Manusia dari umat Rasulullah SAW ini membuat iri Nabi Musa. Ya Allah, jadikan aku umatnya Ahmad, jadikan aku umatnya Muhammad SAW. Nabi Musa pengen jadi seperti kita karena kemuliaan yang kita miliki. Nah kalau dalam Al-Quran umatnya Nabi terdahulu kesolehannya bisa sampai pada cucunya yang ke-7, lantas bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad SAW? Kesolehan kita nanti akan sangat berpengaruh pada anak cucu kita. Nah kalau anak cucu yang urutan ke-7 saja dapat manfaatnya, apalagi yang anak langsung. Apalagi cucu langsung. Apalagi cicit. Ya, apalagi orang tuanya. Manfaatnya naik ke atas juga. Ikhwani rahimakumullah. Itu orang soleh dari umat Nabi terdahulu. Orang soleh dari umat Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, tentunya akan mendapatkan yang lebih dibandingkan umat nabi-nabi yang terdahulu. Nah, di sini ada satu tambahan perhatian. Kalau kakek yang soleh umat terdahulu manfaatnya seperti itu untuk cucunya, maka kakek yang soleh dari umat Nabi Muhammad SAW manfaatnya tentu jauh lebih besar untuk cucunya. Pertanyaannya, lantas bagaimana manfaatnya kalau kakeknya itu bukan orang soleh, tetapi pemimpinnya semua orang soleh, manusia yang paling soleh, bukan sembarang orang soleh. Kalau kakeknya adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau kakeknya ternyata adalah baginda Muhammad SAW, kira-kira bagaimana pengaruhnya ke anak cucu beliau SAW? Maka kita tiru Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa dan Nabi Khidir berusaha menjaga cucunya orang soleh ini. Apa yang jadi masalah? Rumahnya akan roboh, yuk kita bangun. Itulah sikap Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Allah mengajarkan kita untuk bersikap seperti itu, membantu, menolong, menjaga keturunan orang-orang soleh dari umat Nabi yang terdahulu, umat manusia soleh terdahulu. Lantas bagaimana kita menjaga anak cucu Nabi Muhammad SAW? Minimal kita contoh apa yang ada dalam Al-Quran. Ikhwani rahimakumullah. Jangan kita berbuat yang sebaliknya. Nah ini contoh kemuliaan yang diperoleh karena hubungan nasab. Gak bisa dipungkiri. Ini Al-Quran ini. Jadi ada yang orang itu mulia karena punya nasab yang mulia. Bahkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan nanti di akhirat ada orang-orang yang soleh yang anak keturunannya ini al-hakna disusulkan kepada leluhurnya di pangkat yang sama di surga demi menyenangkan leluhurnya. Karena leluhurnya soleh, punya cucu yang sama-sama beriman, tapi kesolehannya berbeda, amalnya berbeda. Ini cucu nanti sama Allah Ta'ala diangkat ke derajat leluhurnya demi menyenangkan leluhurnya. Ya, ini semua dari kalamullah, dari Al-Quran. Kita belum menyinggung sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah lewat. Ini kemuliaan yang diperoleh karena punya hubungan nasab dengan orang-orang yang soleh. Ikhwani rahimakumullah. Selanjutnya, mulia bukan karena amalnya, mulia bukan karena nasabnya, tapi ada orang yang mulia karena temannya. Karena temannya. Karena temannya baik, maka dia pun mendapatkan kebaikan dari temannya tersebut. Karena temannya ini soleh, maka dia mendapatkan keberkahan dari temannya tersebut. Dicontohkan dalam Al-Quran. Ya, penasaran? Ngopi dulu. Ya kan, masa
apa jalan terus nggak pakai ngopi, enak bener, dapat ilmu terus. Nah, iklan. Tuh, Avia Coffee. Coba, kok iklannya hilang lagi Mas Seto? Wah, ini kebalik ya Mas Seto ya. Alhamdulillah. Ni'mah. Bagian iklan kurang profesional. Mas Yo, handle aja Mas Yo. Itu Mas Seto belum makan soalnya. Kalau belum makan begitulah Mas Seto, saudara-saudara. Ya, tuh. Avia Coffee. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil minum kopi, saya mau baca ini komentar-komentar nih. Assalamualaikum Nyima. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah, beruntung saya menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Ini syukuri gitu loh. Penasaran, Beb? Boleh. Setelah ngopi, kita lanjutkan penasarannya. Insyaallah. Yang belum pesen kopi itu pesen tuh. Bisa di Tokopedia, Shopee, atau via WhatsApp. Ya, insyaallah. Madiun hadir, Beb. Alhamdulillah. Hadirnya online ya. Online ini. Kita lagi tidak offline. Masya Allah. Habib, I love you. Masya Allah. Banyak bener yang ngomong begini nih. Ya, untuk semuanya, aku juga cinta kalian. Di jalan Allah Ta'ala, amin. Sehat panjang umur, Bid, amin. Sama-sama, mudah-mudahan semuanya sehat panjang umur. Wah, ini terlampau cepat nih yang nulis. Tuk. Susah saya bacanya. Iya. Masya Allah. Habib panjang umur, sehat selalu. Amin. Semuanya insya Allah sehat selalu panjang umur. Fi ta'atillah insya Allah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaih. Bekasi hadir. Alhamdulillah. Cepat bener ini. Jakarta. Subhanallah, Bib. Surabaya hadir. Masya Allah. Rindu Habib. Wah, semuanya juga saling merindukan di jalan Allah, bagus. Tuh, jalan terus. Handphone saya baru. Iya, buat ngaji, ya. Pasti hadir, Beb. Demak hadir. Habib ganteng banget. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, laki soalnya. Kalau ayu itu perempuan. Ya. Kalau cantik itu perempuan, kalau laki ganteng wajar. Nama saya emang Novel, pria tampan. Terjemahannya diantaranya begitu. Masya Allah. Masya Allah. Ini jalan terus susah bacanya saya, Mas Seto. Jakarta Timur hadir, Kampung Rawadas. Balikpapan hadir, Beb. Habib, Masya Allah, ganteng loh, nulis lagi itu. Masya Allah. Imak dari Bogor, Beb. Love you sangat. Nah, sama-sama juga. Nah, Beb, cara nahan hawa nafsu gimana? Wah, tergantung hawa nafsunya apa dulu. Karena hawa nafsu itu kan macam-macam. Ya. Di Ali mana, Beb? Kangen Ali. Ya, lagi di bawah. Dengan teman-teman saya. Subang hadir, Beb. Alhamdulillah, Sidoarjo hadir. Ars hadir. Masya Allah. Wah, Ars hadir. Ini maksudnya Ars apa ini? Habib Pondok Cabe hadir. Jakarta Selatan hadir. Taipei hadir, Habib. Masya Allah. Dari Taipei juga hadir. Beb, share kopinya. Monggo. Ya, saya wakili minum kopinya. Silakan, share. Udah enak toh? Udah, nggak usah beli kalau gitu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang kedua, jadi mulia bukan karena dirinya mulia, tapi karena punya teman yang mulia. Walaupun kita tidak mengatakan
makhluk Allah yang lain ini hina, enggak ya. Tapi memang tingkat kemuliaan itu ada. Tingkat kemuliaan itu ada. Contoh, kalau kita nyebut doa misalnya, ya Allah yang maha menciptakan langit, betul. Ya Allah yang maha menciptakan bumi, betul. Ya Allah yang maha menciptakan bintang-bintang di langit, betul. Cakep. Tapi coba, kalau nama binatang-binatang yang itu membawa najis, dipakai berdoa, dihajar orang kamu. Kita bisa dihajar sama orang. Walaupun betul penciptanya adalah Allah Ta'ala, tapi nggak boleh kita dalam adab berdoa kemudian mengatakan duhai Allah bla 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 tadi yang binatang-binatang yang nggak mulia dalam tanda kutip karena memang najis tubuhnya. Nah, Ashabul Kahfi, lagi-lagi surat Al-Kahfi, tiap minggu suruh baca. Ashabul Kahfi ini manusia-manusia yang mulia, bukan sembarang orang beriman. Wazidnahum huda, kata Allah Ta'ala, fityatun amanu bi rabbihim, mereka adalah sekelompok orang yang beriman pada Tuhan mereka, tapi wazidnahum huda, kami berikan tambahan huda, hidayah kepada mereka semua, sehingga mampu tidur 309 tahun. Nah, rupanya ada satu makhluk Allah yang dipandang najis, dipandang hina, namanya anjing. Anjing itu bahasa Indonesianya apa ya? Mas Seto, ada? Hah? Kadang kita kalau ngomong anjing dikira ngomong kotor gitu ya. Ngomong kasar kan. Dia enggak, memang anjing ya. Bahasa Indonesianya anjing. Kalau bahasa Jawa saya bisa ngomong yang halus. Makanya saya lebih suka ngomong di bahasa Jawa itu ya. Segawon. Nah, bahasa Jawa ada. Jadi sopannya untuk anjing itu dalam bahasa Jawa segawon. Tapi kalau ada bahasa Indonesia, hewan yang gimana? Ya anjing. Ya anjing kalau bahasa Indonesia ya. Nah, ada anjing senang dengan orang soleh. Ada anjing senang kumpul dengan Ashabul Kahfi. Ada anjing mau duduk di mulut gua dengan penampilan yang siaga, mengamankan Ashabul Kahfi yang ada di dalam gua. Maka anjing itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan disebut dirinya di dalam surat Al-Kahfi dan dibaca sepekan sekali. Subhanallah. Bahkan ada riwayat katanya nanti anjing itu termasuk hewan yang akan masuk surga bersama ontanya Nabi Soleh. Perkara riwayat itu kuat atau lemah, saya nggak akan bahas. Yang sudah jelas dalam Al-Quran, anjing ini disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita, kalau pengen mau jadi mulia, ya kita ya nempel sama orang-orang yang mulia. Nempel sama orang-orang yang soleh. Nah ini walaupun kotor karena memang nempel sama yang soleh, maka disebut bersama orang-orang yang soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Najis, kotor, nempel sama Ashabul Kahfi. Jadilah sebutannya ada dalam Al-Quran. Nah ini contoh. Kemudian ada orang-orang yang mulia bukan karena amal solehnya, bukan karena punya teman yang soleh. Dia nggak berteman sama orang soleh. Bukan karena punya kakek yang soleh. Dia nggak punya kakek yang soleh. Amal soleh dia nggak punya. Kakek soleh nggak punya. Teman soleh nggak punya. Tapi tiba-tiba mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah itu? Orang yang berada pada waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Di mana waktu dan tempat itu tempatnya orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa, Bib? Ustadz, yai. Bisa. Dalam hadis yang sahih disebutkan, ada sekelompok orang yang hidupnya itu duduk berzikir pada Allah Ta'ala, sampai Allah datangkan malaikat, ya, Allah kemudian menanya malaikat, sedangkan Allah Maha tahu, hamba-hambaku tadi itu minta apa? Mereka berzikir kepadamu minta surga. Apakah mereka pernah lihat surga? Enggak pernah. Bagaimana kalau mereka lihat surga? Mereka akan tentu lebih giat minta sama engkau, wahai Allah Ta'ala. Kemudian Allah nanya lagi, mereka minta diselamatkan dari apa? Dari neraka. Mereka pernah lihat neraka? Enggak pernah, ya Allah. Bagaimana kalau mereka lihat neraka? Mereka akan semakin minta perlindungan dari siksa api neraka.
Lumayan panjang hadis itu. Di akhir hadis Allah mengatakan, "Ishhadu, hei malaikat, jadi kalian saksi bahwasanya aku telah mengampuni mereka semua, aku berikan yang mereka minta dan aku lindungi mereka dari apa yang mereka berlindung darinya." Artinya diberi surga, dijauhkan dari neraka, dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat kemudian ngomong, "Ya Allah, fihim fulan laisa minhum." Ya Allah, kami disuruh jadi saksi nih atas kebaikan mereka. Iya. Ya Allah, ada fulan, satu orang. Di tengah sekian banyak manusia tadi, ada satu orang. Laisa minhum. Bukan dari kelompok mereka. Gak minta surga. Gak takut sama neraka. Masya Allah. Gak pernah. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan kami dari siksa api neraka. Gak pernah. Gak takut sama neraka. Buktinya gak minta perlindungan. Makanya katakan gak takut. Orang yang takut kan sering minta agar diselamatkan. Ini gak pernah minta diselamatkan. Dia gak pengen pada surga karena gak pernah minta surga. Fulan laisa minhum. Innama ja'a lihajah. Dia datang di tengah-tengah kelompok orang yang engkau sebutkan tadi, ya Allah, karena punya kepentingan terhadap seseorang yang ada di situ. Punya hajat. Mungkin mau nagih hutang atau mau ngapain urusan dunia. Kebetulan yang dicari ada di tengah situ. Maka dia pun datang ke situ bukan untuk zikrullah, bukan untuk menikmati majelis, tapi nunggu kapan bubarnya ya. Kok nggak bubar-bubar nih? Innama ja'a lihajah. Ada keperluan. Fokusnya pada keperluannya, bukan pada zikir dan lain sebagainya. Apa kata Allah Ta'ala? Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Masukkan dia juga termasuk orang yang mendapatkan surga, diselamatkan dari neraka, diampuni dosa-dosanya, karena dia mau berada di tempat orang-orang yang berzikir pada Allah Ta'ala. Allah mengatakan, humul qawmu, orang-orang ahli zikir tadi yang minta surga, berlindung dari neraka, adalah sekelompok orang, la yashqa bihim, yang tidak bakal celaka seorang pun yang duduk bersama mereka, berkat mereka. Berkat mereka yang duduk bersama mereka di tempat itu tidak akan celaka. Nah, ini orang yang berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, bersama orang yang tepat. Subhanallah. Dapat kemuliaan. Nah, kalau dari sekian banyak cara dapat kemuliaan ini sudah saya ungkapkan, kemudian kita nggak ambil salah satu, kan ya rugi. Apa yang bisa kita lakukan? Niru Nabi Musa dan Nabi Khidir dengan memuliakan anak cucunya orang-orang yang soleh, kita akan mulia. Niru anjingnya Ashabul Kahfi dengan menjaga orang-orang yang soleh, menemani orang-orang yang soleh, kita akan dapat kemuliaan. Ya, meniru sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang amal soleh luar biasa, wali-wali Allah yang amal soleh luar biasa. Kita bisa tiru, kita bisa jadi wali Allah insya Allah. Cuman kan opsi yang itu kelihatannya sama-sama tahu diri kita ya. Mau niru Rabi'ul Adawiyah, sholat sunnah 10 rakaat. Mau niru Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, sholat sunnah 10 rakaat. Mau niru Habib Abdurrahman As-Segaf, satu hari khatmul Quran 8 kali, 4 di siang hari, 4 di malam hari. Mau niru ulama yang satu hari baca kalimat tahlil 100.000 kali. Kita mau tiru beliau-beliau semua. Pengen niru, tapi kenyataannya, Masya Allah, godaan drama lebih kuat, saudara-saudara. Godaan film lebih kuat, saudara-saudara. Godaan asyik dengan berita yang gak ada manfaatnya lebih kuat, saudara-saudara. Lihat berita terus sampai stres. Ya, lebih senang kita lakukan daripada lihat beritanya Al-Quran, baca kalamullah, berita langit yang gak mungkin salah. Ikhwani rahimakumullah. Kalau kita udah sadar, kok ternyata lewat ngejer amal soleh, ya kita amal soleh, tapi kalau sampai derajat yang mulia kok kelihatannya agak berat buat saya, Bib. Saya lebih muda ini niru Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Saya mau muliakan turunannya orang-orang soleh. Di negara kita ini banyak, Bib. Banyak kiai-kiai yang soleh, anak cucunya masih ada. Kalau nggak ketemu kiainya, saya mau ketemu cucunya. Saya muliakan cucunya. Dan alhamdulillah, Bib, di negara saya ini, Bib, bukan cuma cucunya kiai yang soleh, Bib. Bahkan cucunya Nabi ada di negara saya, Bib. Cucunya Nabi Muhammad SAW. Dan saya tak pilih yang ini saja, Bib. Insya Allah nanti kan saya dapatkan kemuliaan seperti kemuliaan yang Allah berikan pada Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Saya
mau hadir di majelis ilmu, majelis zikir, Bib. Walaupun saya masih begini, Yai, Ustadz, saya mau duduk di majelis ilmu, majelis zikir. Lawang yang datang ada kepentingan lain saja, dapat berkahnya. Saya kan ada kepentingan lain, ya paling kalau pengen roti-rotinya kan ya wajar ya, Bib, ya rotinya majelis Ar-Raudhah. Saya mau makan itu kan ya wajar. Itu kan yang yang punya kepentingan saja, kepentingan dunia, bukan kepentingan majelis, dapat berkahnya. Apalagi saya, Ustadz, Yai, Habib, saya datang betul-betul pengen cari berkah. Ya tentunya akan dapat berkah yang jauh lebih banyak. Dapat manfaat yang jauh lebih banyak. Maksud saya, jangan menyerah untuk mendapatkan kemuliaan. Siapapun kita ini bisa mendapatkan kemuliaan. Tapi jangan iri kepada kemuliaan yang dimiliki orang lain. Kalau kita iri berarti kita nggak ridho pada pembagiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita nggak ridho kepada apa yang sudah Allah bagikan untuk hamba-hambanya. Yang ini dapat kemuliaan lewat nasab. Yang ini dapat kemuliaan memang lewat aku pilih dia jadi nabiku, jadi waliku. Yang ini kita nggak ridho sama pembagiannya Allah, kan repot, iri kita. Allah kasih kesempatan, kamu bisa jadi orang mulia. Cuman hadir majelis ilmu jadi mulia. Dapatkan yang luar biasa. Kamu temani orang soleh, kamu jadi mulia. Jangan kita iri dengan kemuliaan yang dimiliki orang lain. Tapi mari kita kejar agar kita mendapatkan kemuliaan tersebut lewat apa yang bisa kita lakukan. Ikhwani rahimakumullah. Yuk kita belajar dan belajar dan belajar. Dan jangan lupa belajar untuk saling mencintai dan menebarkan kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar mengucapkan yang baik-baik tanpa kita menyebutkan orang itu suka ngomong gak baik. Berarti kita ngomongin orang. Capek. Lelah hidup ini kalau harus melihat orang lain. Lihatlah diri kita sendiri, bagaimana Allah melihat kita. Sibuklah kita ini merapikan diri kita karena Allah melihat kita. Karena maut datangnya tak terduga. Ikhwani rahimakumullah. Beberapa waktu ini saya dikejutkan oleh orang-orang yang meninggal di masa usia muda. Hari ini di sekitar Solo ada tetangga saya yang masih muda meninggal dunia. Semoga Allah merahmatinya dan meletakkannya di surganya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Ini adalah anak dari Habib Nuh Al-Haddad yang hari Jumat ini meninggal dunia dan tadi dimakamkan. Mudah-mudahan di alam kubur sana bahagia sebahagia-bahagianya, dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Kemudian juga Dr. Yuda yang di Sampit, yang berjuang untuk melawan COVID dan membantu pasien-pasien yang terkena COVID. Beliau pun meninggal dunia beberapa hari yang lalu dalam usia yang sangat muda. Semoga Allah merahmatinya, meletakkan dirinya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin, dijadikan keluarga ditinggalkan tabah dan ikhlas. Kemudian juga sebelumnya Ustadz Abdul Sa'ad, sahabat saya, meninggal cukup mengejutkan di usia yang baru mau menginjak 40 tahun. Beliau tiba-tiba berpulang ke rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga beliau mendapatkan kebahagiaan yang besar di alam sana bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin, dan kumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau. Kemudian juga ayah dari salah satu murid saya, Bapak Hari Murti, yang meninggal belum lama. Kemudian Anda juga, tetangga Anda, kawan, sahabat, meninggal. Kita sering melihat dan mendengar orang ini meninggal. Semoga yang saya sebutkan tadi semuanya diletakkan di rahmatnya Allah Ta'ala, di alam barzakh sana, betul-betul mendapatkan kebahagiaan yang besar. Pertanyaannya, kalau giliran itu tiba pada kita, siap nggak kita? Mau sampai kapan kita sibuk mikirin aib orang, mikirin kesalahan orang, mikirin keburukan orang, ngomongin salahnya orang, ngomongin buruknya orang, tapi kita nggak memperbaiki diri kita sendiri. Padahal kita ini jalan terus ke hadapan Allah Ta'ala. Jalan terus. Jangan menjadi orang yang nantinya terkejut. Karena ketika di hadapan Allah ternyata kita masih compang-camping dan penuh dengan kekotoran. Jadilah orang yang siap, yang tiap saat membersihkan diri dan mengindahkan diri. Sehingga ketika dipanggil oleh Allah Ta'ala,
betul-betul kita telah tampil dengan penampilan yang seindah-indahnya. Semoga semuanya panjang umur fi taatillah, sehat wal afiyah. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan dan kesehatan. Semoga yang punya masalah diangkat masalahnya. Semoga yang mendapatkan jalan buntu diberi jalan keluar yang mudah, yang baik, yang berkah, yang selamat dunia akhirah. Dan semoga yang rezekinya itu sempit dilebarkan, diluaskan, dilancarkan oleh Allah Ta'ala zahiran batinan, masahalah wassalamah wal jamalah. Dan semoga semuanya setelah itu nanti panjang umur dalam segala kebaikan kenikmatan, diakhiri usia dengan husnil khatimah. Al-hadiniyah, Al-Fatihah. Ikhwani rahimakumullah, silahkan kalau ada yang mau komentar di chat, ditulis. Kalau ada yang mau ngasih kesan-kesan silahkan dituliskan atas apa yang barusan kita bahas. Iklannya udah cukup Mas Seto? Ya. Kalau ada yang mau nanya atau ngomentarin apa yang saya sampaikan tadi, silahkan ditulis. Gimana komentarnya setelah mendengar penjelasan dari surat Al-Kahfi tadi tentang bagaimana Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam, bagaimana Ashabul Kahfi dengan anjing yang mengawalnya, ya, bagaimana orang yang hadir di majelis mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Setelah mendengar uraian ringkas itu, apa yang Anda dapatkan, apa yang Anda rasakan, silakan ditulis di kolom komentar yang ada di live chat ataupun setelah nanti offline, silakan diberi komentar agar saya mengerti kajian ini kira-kira menarik atau tidak, ya, manfaat atau tidak. Ikhwani rahimakumullah. Naam. Coba kita lihat. Kopinya mantul. Oh, kopinya ya, alhamdulillah. Ada yang minta doa yang lagi mengandung semoga lancar nanti persalinannya. Amin insyaallah. Sehat kandungannya, sehat ibunya, sehat bapaknya, lahir selamat semuanya. Insyaallah jadi anak yang bisa bahagiakan dunia akhirah. Amin. Allahumma amin. Kemudian Habib, doain kami yang cuma bisa live streaming untuk mendapatkan kemuliaan. Iya, ini. Insya Allah dapat. Kita di ruang yang sama loh. Namanya ruang maya. Di ruang yang sama, namanya ruang maya. Insya Allah dapat. Mudah-mudahan saya juga dapat kemuliaan karena kumpul bersama Anda semua. Insya Allah. Karena saya yakin Anda jauh lebih baik dari saya. Ya, lebih bagus. Makanya saya senang live streaming begini, biar saya ketularan kebaikan-kebaikan yang Anda miliki. Jos, manfaat tetap terus terprogram, Bib. Amin, insyaallah. Apunten, Bib, pengen panggih sakit napa mboten, Bib? Mau ketemu bisa tidak? Ini sudah ketemu. Ini kita udah ketemu, ya, alhamdulillah. Jadi jangan menganggap belum bertemu. Kita sudah bertemu. Aceh rindu Habib. Ya, sama. Aku rindu kamu juga. Naam. Masya Allah, kenapa kita ini, saya khususnya tertutup akan hal ini ya, Bib? Bukan tertutup. Ya, mungkin kemarin belum dapat penjelasan seperti ini. Mungkin belum dengar. Mungkin ya kami ini kurang menyampaikan. Ya. Kami kurang menyampaikan, kurang menjelaskan. Mungkin kami sibuk dengan yang lain sehingga lupa menjelaskan hal ini. Ya, alhamdulillah kalau ini sudah menjadi pencerahan untuk banyak orang, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Naam. Alhamdulillah baru tercadas untuk tadabbur surat Al-Kahfi. Selama ini hanya membaca tiap Jumat saja. Jazakumullah khairan bib wa iyyakum. Alhamdulillah kalau bisa akhirnya ngerti sebagian dari isi surat Al-Kahfi. Naam. Beb, gimana kalau nikah dipaksa? Ya enak toh ya. Alhamdulillah.
Nikah dipaksa, dipaksa nikah kan bagus. Nah kalau dipaksa zina, na'udzubillah min dzalik. Dipaksa nikah tuh berarti dipaksa untuk melakukan ketaatan. Tapi saya nggak mencintai orang tersebut, Habib dan lain sebagainya. Lalu yang saling mencintai itu yang buyar banyak kok itu. Yang saling mencintai itu yang bubar itu banyak. Jadi jangan mengatakan nanti kalau nggak mencintai akan bubar. Yang sudah terbukti saling mencintai itu bubar banyak. Sementara leluhur kita dulu nikahnya dipaksa-dipaksa. Nyatanya rumah tangganya langgeng. Laksanakan pernikahan itu karena cari ridhonya Allah Ta'ala. Nanti Allah akan memunculkan cinta di dalam hati kita. Allah akan menjaga semua itu. Ya, tapi kalau mau milih boleh. Tinggal ngomong sama maksa. Jangan yang itu dong. Kalau maksa kasih pilihan dong. Paksa suruh nikah sama 10 orang gitu loh. Milih salah satu. Jangan satu. Kan bisa diomongkan, disampaikan. Naam. Bib, minta doa dan carikan urusan Desember mau mengembalikan uang orang. Semoga ada di saat pengembalian tanpa jual aset, tanpa. Amin, insya Allah. Kalau niatnya bayar benar itu, insya Allah ada. Kadang-kadang kita kan tergoda. Begitu ada nggak jadi bayar. Nah itu nanti yang repot itu. Bagaimana menanggapi orang yang suka menjelekkan orang lain? Ya, orang suka menjelekkan orang lain. Udah saya katakan tadi ya, kita jangan sibuk ngurusin orang. Ngapain sih gitu? Mau orang mau jelekin orang, mau orang jelekin kita, tugas kita itu perbaiki diri kita sendiri. Munculkan yang baik dari kita. Kalau ada orang menjelekkan orang lain, kita doakan Allah mahdi. Ya Allah beri beliau hidayah dan beri saya juga hidayah. Ya Allah beri beliau kesadaran, beri saya juga kesadaran. Munculkan yang baik-baik. Al-ina' yarsyah bima fih. Wadah itu akan memercikkan isinya. Kalau isi kita baik, nanti kita insya Allah akan keluar yang baik-baik terus. Amin. Like ya Habibana. Alhamdulillah kalau suka. Apakah perkataan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang ulama dibolehkan? Dan bagaimana perbedaan amar ma'ruf nahi mungkar dan nahi mungkar bin nafas? Oke. Perkataan yang tidak tidak pantas. Perkataan tidak pantas itu relatif. Jadi kita tidak bisa mengatakan perkataan itu pantas atau tidak pantas. Karena perkataan itu yang pantas kadang menjadi tidak pantas. Perkataan yang pantas tidak pantas terkadang menjadi sangat pantas. Contoh, kata edan. Edan itu bahasa Jawa gendeng. Gendeng itu gila. Ya. Misal kita bilang, gila bener kamu. Kamu gila bener kamu. Wah, gila bener kamu. Ini perkataannya kan jelek, gila bener. Tapi ternyata sanjungan. Jadinya perkataan yang nggak baik ini, kata-katanya nggak baik, gila. Tapi didengar orang lain jadinya baik. Ya, tergantung situasi dan kondisi. Dan kita tidak bisa menghakimi siapapun karena perkataannya. Nggak bisa. Kita nggak bisa menghakimi orang karena ucapannya. Yang bisa adalah kita menghakimi diri kita sendiri atas apa yang kita ucapkan. Karena kita tahu, kita ini ngucapinnya bagaimana dan bagaimana, kita tahu. Tolak ukurnya penting syariat. Dalam syariat ini kira-kira boleh nggak sih mengucapkan kalimat ini, kalimat itu, di situasi ini, situasi itu. Para ulama telah menjelaskannya. Dan di dalam hadis pun dicontohkan. Bahkan seorang sahabat pun ada yang di depan Nabi Muhammad SAW mengucapkan kalimat yang kalimat itu seperti yang Anda sebutkan tadi. Tetapi itu membuat senang Nabi Muhammad SAW karena dalam kancah pertempuran, peperangan. Judulnya lagi memang ya lagi perang kalimat dengan musuh yang musuhi Nabi Muhammad SAW. Ikhwani rahimakumullah, karena itu lebih baik kita terhadap apapun yang kita nggak benar-benar paham, nggak benar-benar ngerti, diam itu adalah jawaban untuk banyak kebaikan. Kita diam dan kita doakan yang baik-baik untuk semua orang. Ya, jangan ikut-ikutan untuk men-share sesuatu yang tidak kita ketahui. Karena kadang kita share itu banyak yang kalimatnya dipotong orang, di-share lagi, dipotong, di-share lagi, dirubah lagi, dan lain sebagainya, sehingga kita menjadi penebar fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi yuk minimal kita mengajak orang untuk menyebarkan kalimat-kalimat yang baik. Kalau ada orang ngomong kalimat yang nggak baik, kita nggak usah ngurus. Urusan kita, saya mau ngajak orang ngomong yang baik.
Saya akan mengajak orang untuk mengucapkan yang baik. Ya itu aja yang kita tampilkan. Dengan kita menampilkan yang baik, maka insya Allah nanti yang kurang baik akan menjadi baik. Yang tidak baik akan jadi baik. Dengan apa? Dengan terbukti yang nggak baik ini akan bergeser. Dengan kalimat-kalimat baik yang terus kita munculkan. Kalau bahasanya matahari, jika matahari telah muncul, rembulan akan pergi dengan sendiri. Walaupun ia tidak pernah pergi, ia ada di sana, tapi nggak kelihatan oleh manusia, karena cahaya matahari mengalahkan cahaya rembulan. Ya, seperti itu. Munculkan cahaya, maka kegelapan akan sirna. Bagaimana kita bisa munculkan cahaya dan mengharapkan cahaya kalau yang kita munculkan adalah kegelapan dan kegelapan. Kurang lebih seperti itu. Ikhwani rahimakumullah. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Saya udah bicara kurang lebih 1 jam ya Mas Seto ya. Kurang lebih 1 jam. Mudah-mudahan berkah manfaat, dan insya Allah kita bisa ngaji terus ya, terus belajar yang baik-baik yang bawa manfaat dunia akhirat. Jazakumullah khairan wa afu minkum. Mari kita bacakan 1 Al-Fatihah untuk semua dari sahabat kita, teman kita yang telah meninggal dunia, orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah tiada, meskipun tidak kami sebutkan namanya. Semoga Allah letakkan semuanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solehin. Dan semoga kita diberi umur panjang dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, kemudahan, kebahagiaan, dan rezeki yang berkah melimpah ruah menyertainya datang dari segala tanpa susah payah. Dan kelak kita di akhir usia dengan husnul khatimah. Ala hadiniyah al-Fatihah.